Pecatur nomor 1 Cina, Wei Yi, berhasil mengamankan kemenangan pada babak kedua FIDE Grand Swiss tahun 2025 ketika berhadapan dengan pecatur asal Polandia, Kasper Piorun. Game ini dimulai dengan E4, setelah E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Italian game. Hitam merespon dengan gajah C5, Gioco Piano. Lalu Wei Yi memilih varian utama C3. Persiapan dorongan pion D4. Hitam selanjutnya mendorong D6, memperkuat pionnya dan bersiap mengeluarkan gajah petak kerang. Di posisi ini, Wei Yi langsung mendobrak center dengan D4. Pion makan pion, dan gajah mundur B6. Selanjutnya, Wei Yi mengembangkan kuda C3, lalu hitam kembangkan kuda F6, kemudian gajah E3. Di posisi ini, Kasper Piorun terprovokasi memainkan langkah kombinasi kuda makan pion. Tanpa ragu, Wei Yi memukul kuda, setelah itu D5 forking pada kedua perwira putih. Wei Yi memilih untuk menyelamatkan gajah. Setelah pion makan kuda, maka kuda ke petak G5. Ancaman langsung pada pion F7. Seperti kita ketahui bahwa pion F7 adalah titik serang pada pembukaan Italia. Di posisi ini, langkah menteri E7 adalah langkah terbaik untuk hitam, tapi hitam memilih gajah E6 menantang pertukaran gajah. Di posisi ini, langkah terbaik untuk putih adalah gajah makan gajah, di mana setelah pion makan gajah, kuda makan pion menyerang menteri. Dan apabila menteri D5 berniat untuk serang kuda, putih punya jawaban menteri G4. Menurut engine, putih sangat unggul. Akan tetapi, pada game ini, Wei Yi memilih memukul gajah dengan kuda. Pilihan yang tidak akurat. Pion kemudian makan kuda, lalu Wei Yi rokade mengamankan rajanya. Sampai pada langkah ke-13, posisi ini cenderung seimbang menurut analisa engine. Pada posisi ini, hitam melihat bahwa pion D putih adalah pion lemah, telah diserang oleh 3 perwira. Oleh karena itu, hitam tertarik untuk makan pion, dan dia memilih gajah makan pion. Ternyata langkah ini adalah langkah yang tidak akurat. Putih kembali unggul. Wei Yi kemudian menyerang dengan menteri H5. Pion kemudian serang balik menteri, lalu menteri mundur ke G4. Ancaman pada 2 pion, tapi lagi-lagi ini merupakan langkah yang tidak akurat. Di posisi ini, Kasper Piorun sepertinya khawatir apabila menteri mengambil pion E6. Ini bisa membuatnya terkena skakmat. Oleh karena itu, dia kemudian menjaga pion dengan menteri F6. Rupanya, langkah ini adalah blunder yang sangat fatal. Di posisi ini, tanpa keraguan, Wei Yi mengambil pion dengan gajah. Setelah itu, Kasper Piorun coba untuk serang menteri putih, tapi menteri makan pion. Ancaman pada gajah hitam. Pada langkah selanjutnya, Kasper Piorun memilih gajah makan gajah. Ini memberikan hitam 3 pilihan: menyelamatkan gajah atau mengambil gajah hitam. Di posisi ini, hanya ada satu langkah terbaik yang harus dimainkan oleh putih. Apabila di posisi ini putih memilih pion makan gajah, maka letri makan gajah. Hitam menang 1 perwira.
Apabila menteri makan gajah, maka menteri juga makan gajah. Setelah itu, putih bisa dorong F4. Posisi ini cenderung seimbang. Pilihan lainnya adalah menteri makan pion, serang benteng. Tapi kemudian benteng akan lari. Setelah pion makan gajah dan menyerang menteri, menteri juga makan gajah. Hitam unggul 1 perwira. Kemungkinan lainnya adalah gajah mundur. Tapi gajah hitam juga mundur. Hitam akan unggul. Di posisi ini, ternyata Wei Yi berhasil menemukan langkah satu-satunya untuk menang. Dan langkah itu adalah gajah F7. Taktik ini disebut dengan desperado. Jika raja lari, pion akan gajah serang menteri. Setelah menteri menghindar misalnya, maka menteri skak, raja lari, benteng aktif, raja lari, menteri E7. Ancaman open skakster. Putih begitu unggul. Oleh karena itu, di posisi ini, Kasper Piorin dengan berat hati mengambil gajah. Langkah terbaik. Tapi setelah itu, Wei Yi punya balasan, pion makan gajah, skakster. Kasper Piorin coba untuk aktifkan benteng H ke petak E8, memberikan shadowing pada menteri. Tapi menteri makan pion. Setelah itu, Piorin menukar menterinya dengan benteng. Benteng makan menteri, skak. Raja lari ke kotak K8. Kemudian, menteri makan pion. Terjadi pertarungan antara menteri benteng melawan 2 benteng dan 1 kuda. Sampai pada posisi ini, Kasper Piorin belum menyerah. Dia coba untuk memberikan serangan balasan. Pion A5 dimainkan. Direspon dengan A4. Lalu benteng K ke petak D8. Wei Yi mengambil pion. Hitam mulai digeraboti. Piorin kemudian menempatkan kuda di petak C4, menyerang kedua pion sekaligus menyerang menteri. Tentu saja, menteri mundur ke petak C3, menyerang kuda dan juga memberikan proteksi pada kedua pionnya. Sampai di sini, Kasper Piorin coba untuk manuver kuda ke petak D2. Akan tetapi, setelah benteng D1, Piorin akhirnya menyerah. Tidak ada cara untuk selamatkan kudanya. Dan bagaimanapun juga, hitam tidak akan bisa menang.